Just might switch. It sounds so good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen tercinta, apa kabar semuanya? Kali ini channel Strong Story yang masih minta di subscribe akan menceritakan sebuah film yang akan mengkoyak-koyak perasaan dan kebaperan di perasaan anda semuanya. Film yang berjudul Music and Lyric ini dibintangi oleh Hugh Grant sebagai Alec Fletcher dan Drew Barrymore sebagai Sophie Fisher, di mana dikisahkan keduanya mendapat proyek membuat lagu Way Back Into Love oleh seorang penyanyi ternama yaitu Cora Corman. Mampukah mereka melewati rintangan-rintangan yang cukup terjal dengan iringan koplo jardut? Marilah kita simak kisahnya. Kisah diawali hiduplah seorang musisi top di era jadul atau zaman Majapahit. Dia adalah Alec Fletcher, yang mana karirnya sebagai penyanyi pop sudah meredup. Suatu hari dia sedang berusaha mendongkrak karirnya yang sedang meredup. Kemudian saat Alec kembali ke apartemen, dia mendapat kabar baik bahwa penyanyi top saat itu dia adalah Cora Corman yang juga mengidolakannya. Malam itu Cora ingin sekali bertemu dengannya. Dan di waktu yang bersamaan datanglah Sophie. Dia adalah pembantu perawat tanaman yang akan menggantikan karyawan lamanya. Sophie ini sebenarnya seorang penulis puisi handal dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Berpindah ke tempat Cora setelah dia syuting video klip, Cora menemui Alec. Setelah saling mengenal, Cora menyampaikan ingin memberi proyek kepada Alec, yaitu menulis lagu Way Back Into Love, yang mana tulisan itu diambil dari buku karya Guru Mata Safi. Di sana Alec hanya diberi waktu beberapa hari saja hingga hari Jumat. Awalnya Alec ragu karena dia merasa kemampuannya sudah surut. Kemudian manajernya menjelaskan besarnya pengaruh proyek itu jika berhasil, kemudian mereka pun bubar. Segera Alec memanggil Greg, pengarang lagu terkenal, untuk membantunya. Namun terlihat duet itu tak mulus. Kemudian datanglah Sophie yang sedikit menyeletuk, namun Alec tertarik dengan ungkapan dari Sophie. Just might switch. Kemudian pengarang lagu itu nampak tak suka dan dia pun pergi. Di sana Sophie diketahui dia adalah sebagai penulis slogan perusahaan. Alec yang tertarik kata-kata dari Sophie berusaha membujuknya untuk membantu menulis lagu. Namun Sophie masih belum siap dan menolaknya. Kemudian Sophie pun pulang. Malam itu saat Sophie di tempat kakaknya yang mana dia bekerja sebagai pengasuh anak, datanglah kakaknya. Saat Sophie cerita bahwa dia diundang ke konser Alec Fletcher untuk makan malam, kakaknya begitu kegirangan. Dengan kecepatan tinggi diajak Sophie pergi menghadiri undangan itu. Kemudian saat Alec ingat nama Barbara dari Boston, dia segera menghampirinya. Di sana terlihat Sophie dan kakaknya. Saat Alec datang, kakaknya begitu kegirangan dan dia terlihat begitu ngefans dengan sang Alec. Alec terus membujuk Sophie agar mau membuat lirik itu. Sempat Sophie mengeluarkan beberapa kalimat untuk lirik lagu Love Autopsy. Setelah selesai foto, mereka pun pergi. This is where Sophie works, eh? Yeah, she is gonna be right. Keesokan harinya Alec mencari Sophie di tempat kerjanya dan Alec lagi-lagi membujuk Sophie agar mau membantunya. Dan Alec juga telah mengecek data dirinya sebagai penulis puisi yang cukup handal. Setelah bujuk rayu itu, Sophie pun setuju. Berlanjut di apartemen Alec, mereka mulai melakukan penulisan lagu bersama. Dan hingga larut malam, mereka masih mencari inspirasi atas lagu Way Back Into Love. Setelah mereka berdebat akan pentingnya lirik, Sophie mengajak Alec jalan-jalan untuk mencari inspirasi. Go for a walk. A walk. Pada saat di toko kaset, Alec memperlihatkan pada Cora bahwa dia sudah sedikit takut menulis lagu karena album terakhirnya hanya terjual 50.000 kopi. Dan yang paling banyak membeli adalah ibunya sendiri. Alec juga cerita bahwa keterpurukan juga terjadi padanya, hingga manajernya mulai membuat proyek-proyek untuk mengorbitkan Alec kembali. Di akhir percakapan, Sophie mendapat inspirasi sebuah lirik. Saat mereka melanjutkan liriknya, nampak Sophie kehilangan ide. Kemudian dilanjutkan sarapan pagi mereka. Pagi itu saat Sophie dan Alec berjalan di dekat sebuah toko buku, tiba-tiba Sophie sembunyi. Kemudian Alec yang hanya punya waktu kurang dari 36 jam berusaha menenangkan Sophie. Kemudian Sophie menunjuk ke sebuah buku yang kisah di dalamnya adalah kehidupan cinta Sophie, yang mana di buku bestseller itu dia berperan sebagai Sally Michael. Singkat cerita, Sophie pernah kecewa atas kisahnya dengan Sloane Keats,
yang mana penulis buku itu dan kenangan itu cukup membuatnya terganggu. Dari kisah itu Sophie bertekad membalas kekecewaannya. Dengan sangat gigih Alex berusaha menguatkan Sophie. Banyak kata-kata motivasi Alex yang terus dikeluarkan agar Sophie mampu keluar dari belenggu pikiran masa lalunya. Setelah Sophie terlihat senyum dan semangat, mereka pun pulang. Di lobi apartemen mereka menjajal liriknya pada seorang resepsionis. Dan dengan setting apartemen yang dirubah, mereka terus berusaha menyelesaikannya. Mereka terus bekerja hingga pagi. Kemudian dengan lirik yang ada, Alex mulai melakukan arrangement musiknya. It sounds so good. Setelah aransemen selesai, Alex dan Sophie tes vokal rekaman itu. Awalnya Sophie grogi, namun dengan tatapan abang Alex, Sophie mampu melakukannya dengan baik. The cloud above my bed. Setelah selesai, segera mereka bergegas menuju ke tempat Cora. Sesampai di sana, sampel atau contoh rekaman itu diberikan kepada Cora. Yeah, go ahead, take it. Help yourself. Cora terlihat menikmati lagu yang Alex buat dengan Sophie. Setelah selesai, Cora langsung memeluk Sophie dan Alex. Cora merasa lagu itu betul-betul menggambarkan kisah cintanya dan begitu membangkitkan kenangan-kenangan indah padanya. Diiringi dengan kebahagiaan, Cora pun pergi. Kemudian untuk merayakan keberhasilan mereka, Alex dan manajernya makan malam. Saat makan malam terlihat Sloan muncul dan Sophie begitu ketakutan. Saat Sophie ke kamar mandi, Alex mengejar dan Sophie sudah menyiapkan kata-kata. Jika suatu saat ketemu dengan Sloan, Sophie mempraktekannya kepada Alex. Segera Alex meminjam gaun pada istri manajernya dan terlihat keanggunan Sophie di malam itu. Alex yang ingin sekali membantu balas dendam Sophie pada Sloan, dia temui Sloan. Saat Sloan tak menghiraukannya, terlihat kenekatan Alex dan mereka berkelahi tanpa silat atau kungfu. Malam itu mereka pulang. Di apartemen Sophie masih bingung akan perasaannya. Namun Alex dengan sigap menyatakan bahwa Sophie sebenarnya takut kehilangan Sally Michael, sehingga dia belum bisa move on. The truth is that you are terrified of losing Sally Saat Michaels. mendengar itu Sophie kaget dan titik inilah yang akan membebaskan belenggu pikirannya. Setelah itu mereka menghangatkan tubuh mereka berdua. Saat pagi hari manajernya telepon, kemudian mereka berbincang bahwa jam 2 ada janjian untuk pertunjukan di sebuah taman Long Island. Alex juga mengajak Sophie ikut dengannya. You could come. Berpindah ke pertunjukan Alex, terlihat keseruan di tempat itu. Menginjak ke lagu kedua, Sophie begitu memotivasi Alex dan terlihat kebahagiaan di sana. So you should be incredibly proud to sing them. Saat mereka pulang, Sophie mengajak Alex makan malam di tempat kakaknya. Namun manajernya tak ikut dan mereka bergegas menemui Rhonda. I can't go. Saat makan malam terlihat Rhonda yang ngefans dengan Alex terlihat begitu bersemangat. Di sana Alex juga mendapat kabar dari Chris, sang manajer, bahwa Cora besok ingin rekaman dengannya dan makan malam itu pun usai. What? Dan terlihat Sophie juga cerita pada kakaknya bahwa dia sudah tidur bersama secara profesional dengan Alex. Rhonda terlihat kaget dan sangat mendukung hubungan mereka. Diakhiri dengan ciuman sayang, mereka pergi ke masing-masing rumah dan bersiap untuk rencana esok pagi dengan Cora. Pagi itu saat mereka di tempat Cora terlihat aransemen lagu yang akan diubah, namun Sophie nampak tak suka. Saat mereka pergi, di jalan Sophie terlihat protes dan tak sepaham dengan perubahan lagu itu. Karena menurut Sophie terlalu seksi dan tak sopan, dan memudarkan isi dari lagu itu sendiri. Simultaneously destroyed two musical cultures and Malam itu mereka menghadiri pesta di tempat Cora dan tak lama kemudian Sophie pun datang. Di sana Alex berharap agar Sophie tak menginterupsi Cora karena takut akan menggagalkan proyek itu. Kemudian Cora ajak Sophie ke atas. Di sana Sophie menjelaskan bahwa isi lagu itu akan sangat kontra atau bertentangan jika ada tarian-tarian aurat dari Cora. Cora menolak, namun dia menghargai kejujuran Sophie dan diakhiri dengan permintaan bait lagu terakhir. Talk to you later. I'm looking forward to the new last Right, yeah, verse. great. Di sana juga masih terjadi perdebatan antara Sophie dengan Alex dan mereka pun pergi. The whole night, part of the morning, teeniest little bit of the afternoon. So. Sesampai di apartemen, mereka terus memikirkan bait-bait terakhir lagunya. Namun malam itu Sophie begitu kalut dan tak mendapat inspirasi. Kemudian Sophie pamit pergi. Di momen ini Alex merasa putus asa karena kepergian Sophie. Dia merasa proyek kali ini akan gagal total.
Saat pagi hari terlihat Cora berlatih, kemudian Alec datang menjelaskan bahwa lirik terakhirnya ada masalah. Namun tak disangka Sophie telah menyelesaikannya dan kiriman fake langsung pada Cora. Terlihat Alec kaget dan mereka melakukan tes rekaman berdua yang sangat membahagiakan. Berlanjut keesokan harinya, Alec mendatangi Sophie. Di sana Alec ingin memastikan bahwa Sophie akan datang ke konsernya. Sophie juga bercerita bahwa dia akan ke Florida, namun Alec tak setuju karena dia butuh partner menulis lirik. Terlihat dari tatapan Sophie, harusnya Alec menyatakan cintanya pada Sophie. You too. Berlanjut di latihan Alec dan Cora yang sangat-sangat seru. Kemudian dia juga mencari karya-karya Sophie. Terlihat mereka berdua saling kesepian satu sama lain. I'm gonna skip it. Malam konser pun tiba, terlihat Sophie dan Rhonda masuk ke tempat itu. Saat Sophie ragu akan masuk, dengan mantap Rhonda memotivasinya agar ikut karena dialah penulis lirik itu. Berlanjut konser di dalam aula, dibuka dengan penampakan Cora yang begitu artistik dan apik. Kemudian dilanjut dengan lagu berikutnya. Namun saat Cora mengatakan lagu itu hanya ditulis Alec, Rhonda terlihat emosi karena mereka menyangka lagu itu adalah lagu Way Back Into Love. Alex Fletcher and my sister. How quickly they Saat Alec bernyanyi, diketahui lagu itu percakapan malam mereka, dan Sophie terlihat begitu tersentuh. Nampak Rhonda terharu atas lagu itu. Bait-bait lirik yang dinyanyikan Alec begitu menyentuh dan membuat Sophie begitu bahagia, haru dan merasa dihargai. Diakhiri dengan keriuh rendahan di sana yang sangat membahagiakan. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan Cora dan pertemuan Sophie Alec yang sangat membuat iri para jombloers sejati. Told her it would help me to win you back. And that did. Dan saat yang ditunggu pun tiba, Cora menginformasikan lagunya yang sangat mereka tunggu ditulis oleh Sophie dan Alec Fletcher. Terlihat keseruan suasana, lirik yang begitu sopan masuk ke telinga mereka. Di tengah lagu, Alec pamit menemui Sophie dengan pelukan dan romantisme kebahagiaan di antara mereka. Dari situ, Way Back Into Love begitu mendunia. Dan membuat Alec dan Sophie begitu terkenal. Diakhiri dengan kebahagiaan bersama, film pun usai. Film ini mengajarkan motivasi-motivasi yang kuat akan membangkitkan semangat, dan kawan yang tepat akan merubah arah kendali hidup kita. Kami beserta kru pamit undur diri bersama Cora, Alec dan Sophie. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.